Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Terdapat beberapa terminologi mengenai sebutan hak asasi manusia yang biasa digunakan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah human rights, yang kedua adalah fundamental rights atau basic rights, kemudian yang ketiga adalah natural rights, kemudian yang keempat civil rights, kemudian yang kelima adalah hak kodrati. Jadi secara etimologis, hak asasi manusia itu terbentuk dari 3 kata, yaitu kata pertama yaitu hak, kemudian asasi, serta manusia. 2 kata pertama yaitu adalah hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia berasal dari bahasa Indonesia. Dari pendapat Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud MD ini mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan hak tersebut dibawa sejak manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri atau kodrati. Oke, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, mengartikan HAM itu sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian setelah berbincang-bincang tadi, kita dapat nih dari beberapa pengertian tentang HAM, baik dari para sarjana dan undang-undang. Di atas dapat kita rangkumkan unsur-unsur sebagai HAM ini. Yang pertama, HAM itu bersifat melekat, berarti HAM bukan pemberian, hadiah, atau imbal jasa atas sesuatu dari orang lain, negara, atau pemerintah, melainkan telah ada bersama adanya manusia karena merupakan anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, HAM tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, termasuk dan terutama oleh penguasa. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah pengakuan adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral dan legal kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa taala atau dimuliakan oleh Tuhan. Kemudian sejarah HAM. Ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, The Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Sebelum DUHAM dideklarasikan, terdapat beberapa dokumen kesepakatan yang dapat dikatakan sebagai dokumen HAM, yaitu yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, berisi kesepakatan pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya. Yang kedua ada The Bill of Rights pada tahun 1689 juga di Inggris, berisi tentang aturan-aturan membatasi kewenangan Raja Inggris dalam mengeluarkan hukum ataupun peraturan-peraturan baru yang diperlukan persetujuan oleh parlemennya. Kemudian dalam perkembangannya, sejarah hak asasi manusia dapat diperiodisasikan ke dalam 3 generasi HAM. Generasi pertama, hak sipil dan politik. Generasi kedua, hak ekonomi dan hak sosial. Generasi ketiga, hak atas pembangunan. Generasi pertama yaitu puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Dalam konsep generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak-hak manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, prinsip kebebasan sipil dan politik. Generasi kedua, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi dan kebudayaan termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights pada tahun 1966. Generasi ketiga. HAM generasi ketiga merupakan suatu wujud hak-hak generasi kedua tentang persaudaraan yang mewakili tentang tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut. 1. Hak atas pembangunan. 2. Hak atas perdamaian. 3. Hak atas sumber daya alam sendiri. 4. Hak atas lingkungan hidup yang baik. 5. Hak atas warisan budaya sendiri. Pengadilan HAM, Mahkamah Internasional Ad Hoc, Mahkamah Nuremberg. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Piagam Nuremberg atau Nuremberg Charter, atau biasa disebut Piagam London atau London Charter. Ada 3 yurisdiksi Mahkamah Nuremberg, yaitu 1. Kejahatan terhadap perdamaian atau crime against peace. Yang kedua, kejahatan perang atau war crimes. Yang ketiga, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Mahkamah bersifat permanen. Mahkamah ini dibentuk sebagai pelengkap dari Mahkamah Pidana Internasional. Yang dimaksud pelengkap adalah bahwa Mahkamah Nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yakni dalam tidak mau atau tidak mampu, maka ICC yang akan menjalankan fungsinya. Yurisdiksi dari ICC ada 4, yakni 1. Genosida, 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan, 3. Kejahatan perang, 4. Kejahatan agresi. Selanjutnya, Pengadilan HAM di Indonesia. Dasar hukum tentang Pengadilan HAM di Indonesia yaitu: yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 tentang Tahun 1999 tentang HAM, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya, Asas Peradilan dan Kedudukan Pengadilan. Asas hukum secara peradilan HAM di Indonesia adalah asas lex specialis derogat legi generalis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26
Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berlaku dan proses penyelesaian peradilan HAM. Mengenai kedudukan pengadilan HAM di Indonesia adalah sebagaimana pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang berada pada lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur pada Pasal 1-3, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem peradilan HAM di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peradilan khusus HAM. Peradilan khusus HAM yang diselenggarakan dalam lingkungan pengadilan umum diadakan untuk pelanggaran HAM yang berat, sedangkan peradilan ad hoc HAM yang diselenggarakan dalam lingkungan pengadilan umum diadakan untuk pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Untuk kompetensi peradilan HAM, yang pertama, kompetensi peradilan khusus HAM berada pada lingkungan peradilan umum adalah dalam hal memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat baik yang terjadi di seluruh wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar wilayah NKRI yang dilakukan oleh warga negara. Yang kedua, kompetensi peradilan ad hoc HAM adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenangan penyidikan, kewenangan penangkapan, dan kewenangan penahanan. Yang pertama, kewenangan penyidikan. Kewenangan penyelidikan kasus HAM terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ADHOC yang keanggotaannya terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Yang kedua, kewenangan penangkapan. Kewenangan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik. Adapun mekanisme dan aturan penangkapan diatur dalam undang-undang yang berkenaan dengan surat tugas perintah penangkapan, alasan penangkapan, barang bukti, tempat dilaksanakan pemeriksaan, serta uraian singkat perkara pelanggaran HAM berat yang dipersangkakan. Yang ketiga, kewenangan penahanan. Kewenangan penahanan dilakukan oleh 1. Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan kelanjutan untuk kepentingan penyelidikan lanjutan. Yang kedua, Hakim Pengadilan HAM untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan berdasarkan karena tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya. Tingkat proses pengadilan 1. Pengadilan HAM tingkat 1. Yang kedua, Pengadilan HAM tingkat banding. Yang ketiga, Pengadilan HAM tingkat kasasi. Komnas HAM. Pada awal berdirinya Komnas HAM dibentuk berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 dan dalam perkembangannya diperkuat dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas berasal dari anggaran Kesekretariatan Negara atau APBN. Alasan pembentukan: manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, berbangsa dan bernegara dianugerahi HAM untuk mengembangkan diri pribadi, peranan atau sumbangan kepada masyarakat, negara dan dunia. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat antar bangsa menghormati Piagam PBB dan DUHAM. Memajukan dan melindungi HAM tersebut sesuai dengan prinsip negara berdasar atas hukum, maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan dengan dimantapkan. Tujuan Komnas sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki tujuan. Yang pertama, mengembangkan kondisi
yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 1945 Piagam PBB serta DUHAM. Yang kedua, pelaksanaan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Kegiatan Komnas. Yang pertama, menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional tentang HAM. Yang kedua, mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM. Yang ketiga, memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran. Yang keempat, kerjasama regional dan inter memajukan dan melindungi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.